Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong. Tapi hari ini saya nggak akan sharing tentang tutorial menggendong, tapi saya mau sharing tentang proses kelahiran anak kelima saya. Berhubung saya belum mandi, muka juga masih kelihatan bengkak-bengkak, rasanya nggak enak kalau mau cerita. Jadi mumpung bayi ini udah selesai mandi, selesai jemur, selesai nyusu, dan sekarang tidur, saya mau taruh dulu di box bayinya. Terus saya mau bersih-bersih dulu, me time sebentar. Nanti sebentar lagi saya akan kembali buat cerita selengkapnya tentang proses kelahirannya. Buat ibu-ibu yang habis melahirkan dan mengalami masa begadang, bisa mandi dengan tenang, bisa makan dengan tenang, itu udah merupakan satu waktu me time yang sangat berharga. Nah, berhubung sabun saya yang Scarlett udah habis, yang shower scrub pomegranate, saya beli lagi yang produk barunya mereka, yaitu shower scrub yang Kavi sama body scrub yang Kavi. Saya belum pernah pakai, jadi saya mau coba dulu. Ini tuh wanginya kayak wangi essence kopi. Jadi kalau kita beli roti kopi gitu, itu tuh rasanya sama-sama kayak gini. Ini juga sama, bau kopinya tuh, bau essence kopinya tuh berasa banget di hidung. Nah, sekarang saya mau coba langsung body scrubnya yang Kavi sama shower scrubnya yang Kavi. Hai, I'm back. Jadi setelah tadi saya me time sebentar, mandi, pakai body scrub sama shower scrubnya si Scarlett yang baru, yang Kavi. Jadi sekarang terakhir saya mau pakai body lotionnya yang Jolie. Harumnya enak sih, lebih enak dari yang kemarin yang saya pernah coba, yang Freshie ya. Dan sama Kavi ini cocok. Oke, saya sambil cerita aja proses melahirkan kemarin anak kelima saya, yang alhamdulillahnya lahir di kehamilan 39 minggu 6 hari. Jadi memang di usia 37 minggu itu saya udah mulai siap-siap ya, karena ini udah anak ke-5 gitu. Jadi ditakutkan nanti tiba-tiba mules terus langsung lahir gitu. Di 37 minggu saya mulai untuk ikut kelas-kelas yoga, ikut kelas online di Instagram kan banyak. Saya ikutnya yang punya cerita lahir. Lalu saya juga ngikutin yoga yang ada di YouTube. Saya ikutnya yang di sini, linknya di bawah. Terus saya juga jalan pagi 30 menit, tapi bukan power walk, jalan biasa aja. Yang terakhir itu main gimbal. Jadi saya cari-cari di YouTube gerakan-gerakan gimbal untuk menginduksi persalinan atau untuk persiapan persalinan.
Nah tiap hari tuh saya combine aja gerakannya. Kalau misalkan sesempatnya aja, hari ini sempatnya apa, misalkan hari ini sempatnya yoga, atau besok sempatnya jalan, sesempatnya aja yang mana-mana. Pokoknya di atas 37 minggu itu badan dibuat gerak aja terus gitu. Udah masuk 38 minggu belum ada tanda-tanda juga. Udah masuk 39 minggu belum ada juga tanda-tanda si bayi ini mau lahir. Sempat frustasi atau enggak? Ya. Meskipun ini udah anak kesekian, meskipun udah anak yang ke-5 gitu ya. Perasaan takut, perasaan cemas itu tuh masih ada gitu loh. Apalagi ini udah mau HPL dan belum ada tanda-tanda gitu. Jadi langkah terakhir saya itu jadi tiap habis sholat doa mohon kalau emang misalkan ini tuh belum waktunya kasih saya kesabaran, kalau emang misalkan sudah waktunya tolong berikan kelancaran. Saya doa gitu terus setiap hari sampai akhirnya di 39 minggu 6 hari itu pas hari Senin itu paginya sih nggak kerasa apa-apa, tapi begitu siang kira-kira mungkin setelah makan siang, nah itu udah tiba-tiba ada mulesnya tuh, kontraksinya tuh ada. Pernah di 38 minggu tuh ada, tapi abis itu dibuat istirahat, saya bikin tiduran, abis itu hilang kontraksinya. Nah yang ini yang di usia 39 minggu 6 hari itu saya bikin tiduran, kontraksinya masih ada. Jadi akhirnya habis itu saya download apps buat contraction timer. Jadi buat ngecek apakah memang ini tuh kontraksi beneran atau memang cuman kontraksi palsu. Setelah saya download, terus saya tiap kontraksi saya pencet tuh kan ada catatannya, dan di situ tuh kontraksinya ada sekitar 30 detik sampai 40 detik, tapi jedanya itu masih panjang. Jadi jedanya itu masih antara 15 sampai 20 menit untuk kontraksinya, untuk jeda kontraksinya. Dan seingat saya kapan waktunya ke rumah sakit atau kapan waktunya ke provider persalinan itu kalau kontraksinya sudah 511. Jadi dalam 5 menit itu kontraksinya jedanya 1 menit dan kontraksinya itu 1 menit gitu. Nah, makin sore itu kontraksinya juga masih jarang-jarang ada, tapi jedanya juga masih belum 5 menit sekali. Akhirnya saya WhatsApp bidan klinik tempat saya akan melahirkan. Saya konsultasi, Bu Bidan, ini gimana? Saya udah ada kontraksi tapi jedanya masih panjang, jedanya belum teratur gitu. Jadi kadang tiba-tiba 10 menit, entar 15 menit, entar 20 menit, entar 17 menit, masih kayak gitu. Terus sama bidannya dikonsultasiin ke dokternya, dan kata dokternya mendingan ke klinik aja dulu, dicek kalau misalkan ada pembukaan atau gimana, nanti biar cepat ditanganin kayak gitu. Dan waktu itu beruntungnya dokternya juga lagi ada praktek. Jadi dari habis makan siang itu jam 4 lewat dikit kita tuh jalan ke klinik. Dan sebelum jalan saya sama suami itu udah sepakat buat bawa persiapan persalinan. Siapa tahu memang nanti pas dicek sudah bukaan di atas 3 atau di atas 4 gitu kan, udah gak boleh pulang gitu kan. Jadi emang udah jaga-jaga aja. Jadi bawa tas bersalin, bawa baju anak-anak, karena kan anak-anak gak bisa dititipin kemana-mana, jadi mau gak mau harus kita bawa gitu. Bawa baju anak-anak, terus bawa jimbol, bawa bola, siapa tahu diperluin, dan bawa perlengkapan lain yang kira-kira nanti kita perluin nanti di klinik gitu. Jam 4:30 itu sampai di klinik, itu langsung dicek sama dokternya. Pas kebetulan waktu itu yang ngantri USG sama dokter itu cuma 1, jadinya saya boleh masuk duluan. Terus di USG dicek, kepala udah di bawah tapi posisinya belum masuk panggul, kepalanya masih tinggi kata dokternya gitu. Oke, sekarang kita cek dalam dulu. Pas dicek dalam itu bukaannya baru 2 gitu kan. Terus
saya tanya ke dokternya, dok ini gimana, apa saya pulang dulu atau saya nunggu di sini aja. Kata dokternya, ibu udah anak kelima, jadi nanti takut kontraksinya tiba-tiba bukaannya namanya cepet banget, jadi mendingan ibu stay di sini aja gitu. Oh ya, syukur saya mikirnya, oh ya udah syukur karena saya kan udah bawa tas bersalin apa segala macam gitu kan yang diperlukan kalau memang misalkan nanti nggak boleh pulang gitu. Jadi setelah 4:30 itu, setelah dicek bukaan 2 itu, saya terus stay di kliniknya, stay di ruangan bersalinnya. Nah, biar bukanya nambah, saya akhirnya keluarin gimbal, main gimbal, berharapnya si bukanya cepet nambah dan kepala bayinya turun kayak gitu. Lalu kalau nggak salah jam 7:30 dicek sama dokter, itu bukanya masih 2. Bu, ini bukanya masih 2. Oh oke, dok. Saya tetap berusaha santai meskipun udah ketar-ketir juga. Waduh, dari 4:30 sampai 7:30 bukan masih 2, nggak nambah-nambah gitu. Udah saya tetap main gimbal sambil saya baca doa Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi tiap kontraksinya hilang, saya baca doa Nabi Yunus. Tiap kontraksinya datang, saya atur napas. Jadi biar mengalihkan si rasa sakit kontraksi ini. Terus lama-lama si kontraksi ini kan kalau masih bukan 2 itu rasanya kontraksinya masih di perut bawah. Nah, begitu rasa kontraksi itu menjalar ke pinggang belakang, saya ini mikirnya, oh ini kontraksi pasti nambah gitu. Jadi di jam 10:30 itu saya udah nggak kuat lagi. Saya udah pukul-pukul tangan suami, saya bilang minta dokter cek bukaan lagi gitu. Lalu suami saya panggil bidannya, minta bilangin ke dokternya minta cek bukaan lagi. Dokternya datang dan dicek, itu alhamdulillahnya udah naik sampai bukaan ke-5. Itu kalau nggak salah dokter ngeceknya jam 11 kurang kalau nggak salah. Jam 11 atau jam 11 kurang gitu. Itu udah bukaan 5. Nah itu tuh udah salah banget tuh, tidur salah, berdiri salah, terus dokter habis sambil ngecek bukan 5, ini udah bukan 5 bu, tapi kepalanya masih di atas, nggak apa-apa, kita coba dulu ya, kita usaha dulu gitu dokternya bilang. Jadi terus gimana dok, saya nanya gitu, harus main gimbal lagi? Ya boleh kalau ibunya kuat gitu kan, karena saya mikirnya ya Allah jangan sampai nanti saya dioperasi, saya mikirnya gitu, jangan sampai nanti ini tuh berakhir sesar karena kepala bayi masih tinggi, saya tuh mikirnya gitu. Jadi setelah bukaan 5, meskipun rasanya udah macem-macem itu ya, udah kontraksinya kan makin hebat, saya tetap turun dari kasur, main gimbal lagi dari jam 11 sampai 11:30 tuh saya udah bilang ke suami saya nggak kuat, saya bilang gitu kan. Nah itu minta dokter datang gitu, karena kontraksinya makin lama tuh makin kuat rasanya kayak gitu. Terus si jam 11:30 itu dokter datang lagi, dicek VT lagi, itu sudah bukaan 7 atau 8 saya lupa. Nah nggak lama dari itu dicek lagi, bukan udah lengkap, tapi kepala bayinya masih tinggi. Bayi masih belum turun ke panggul. Saya udah pasrah rasanya. Terus gak apa-apa bu, nanti ini kita pecahin ketubannya, siapa tahu nanti anaknya langsung turun gitu kan. Akhirnya sama dokter dipecahin tuh ketubannya. Setelah dipecahin ketubannya rasanya pure gitu, rasanya banyak air yang keluar. Terus suruh ngeden, tuh udah ngeden hampir 30 detik atau 40 detik, yang ngeden tuh agak lama. Ini ngedennya sudah bagus bu, tapi kepala anaknya belum turun, coba ibu miring dulu gitu. Jadi setelah saya ngeden yang pertama dan bayi rasanya nggak turun, itu sama dokter disuruh miring ke kiri. Akhirnya saya miring kiri dulu. Setelah miring kiri itu
kontraksi datang, itu tuh rasanya saya nggak ngeden, tapi rasanya kepala bayi itu langsung meluncur gitu. Jadi langsung langsung tiba-tiba kayak kepala bayinya langsung ngedorong sendiri gitu. Jadi udah habis itu langsung lahir, alhamdulillah. Padahal sebelumnya saya takut banget karena kan begitu dicek awal posisi kepala bayi belum masuk panggul, dan itu tuh kata dokter kepalanya agak nengadah gini kan, jadinya oh iya apa bisa lahir normal apa enggak gitu kan. Saya was-was dan takut juga, tapi alhamdulillahnya malah justru nggak perlu ngeden, itu kepala bayi udah langsung meluncur duluan keluar sendiri gitu, Masya Allah sekali. Dan sudah akhirnya setelah dokter ngeluarin bayinya, terus gak lama motong tali pusarnya, terus baru ditaruh di dada saya buat IMD. Nah, saya di klinik itu jam 4:30 datang ke klinik, jam 5 sore besokannya itu udah pulang karena ya saya ngerasa udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal tunggu jahitan, dan dijahit 1 kalau nggak salah saya sih, jahitannya 1, dan udah nggak ada keluhan-keluhan lagi. Jadi dokter tinggal ngasih obat, terus pas udah 1 hari boleh pulang. Nah, itu tadi sharing cerita melahirkan anak kelima saya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil buat teman-teman juga yang lagi hamil dan lagi menunggu persalinan. Tetap semangat, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Mudah-mudahan dilancarkan semua.